Oke, selamat pagi kepada para pendengar setia Gaung Raka FM 95,2 FM. Kembali lagi kita kepada bincang-bincang santai di podcast SMK Negeri 1 Bangkinang. Bersama saya sebagai hostnya di sini adalah Aldi Hapandi, guru matematika di SMK Negeri 1 Bangkinang. Oke, bersama kita di sini telah hadir Ketua Jurusan Desain Permodelan Informasi Bangunan. Selamat pagi kepada Bu Erin. Selamat pagi, Pak. Sehat kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, bincang-bincang santai kita pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai tidak lain tidak bukan adalah pengenalan jurusan Desain Permodelan Informasi Bangunan. Di sini kita akan langsung mewawancarai atau mencari tahu langsung dari ketua jurusannya. Kebetulan seorang cewek dan sangat cantik pula. Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Eriani SPD. Baiklah Bu Erin, kepada semuanya yang para pendengar, kita akan langsung mencari tahu mengenai jurusan Desain Permodelan Informasi Bangunan. Kepada Bu Enderens, dipersilakan. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Aldi Afandi. Juga terima kasih kepada Gaung Raka 95,2 FM yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk memperkenalkan jurusan Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan selamat untuk siswa yang lulus di jurusan DPIB. Marilah kita sama-sama memajukan jurusan kita DPIB. Untuk siswa yang belum lulus, masih ada kesempatan kita untuk berprestasi. Mungkin tidak di SMK negeri atau di sekolah-sekolah lainnya. Baiklah, tadi Bapak Aldi menanyakan tentang jurusan Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Jadi di sini saya menjelaskan bahwa jurusan DPIB ini apa saja yang belajar di dalam jurusan ini, pembelajaran yang ada. Di sini kita nanti akan belajar tentang konstruksi. Konstruksi di sini tentu konstruksinya bukan hanya bangunan saja yang kita pelajarin di sini. Kita juga belajar tentang jalan dan jembatan. Oh, banyak sekali ya Bu Erin ya? Iya. Tentu nanti di kelas 1 mereka tentu hanya belajar tentang konstruksinya. Karena bagaimana kita menggambar kalau kita tidak tahu tentang konstruksi tersebut. Kemudian nanti di kelas 2 dan kelas 3 nanti akan diperdalam dengan pelajaran jurusan itu sendiri. Pelajaran itu yang kami fokuskan di sini yaitu bagaimana siswa mahir dalam mendesain suatu bangunan. Dia mendesain suatu bangunan dengan membuat suatu rencana anggaran bangunan. Tentu di sini desainnya tentu sesuai dengan konstruksi. Desainnya bisa berupa rumah sederhana atau rumah bertingkat. Juga kita bisa menggambar, mendesain jalan dan jembatan di sini. Gunanya mereka mendesain ini, mereka juga nanti akan tahu bagaimana bentuk-bentuk konstruksi dari bangunan ini. Kemudian selain mendesain, kita nanti akan belajar tentang rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya ini dia belajar per poin. Jadi anak itu nanti bisa menghitung konstruksi bangunan bagian bawah. Kalau di rumah kan kita tahu bangunan bawah itu fondasi. Jadi per item kita hitung dengan detail. Jadi seandainya ada yang peminatnya atau konsumen ingin membangun, selain kita memberikan suatu desain gambar, kita juga menghitung rencana anggaran. Jadi untuk konsumen ini yang ingin ingin pesan, jadi dia mengerti bentuk-bentuknya, bentuk gambarnya, kemudian berapa biaya yang harus disiapkan untuk misalnya satu rumah. Oh, berarti di sini secara tidak langsung mengingat bagaimana proses ke depan, bagaimana kesempatan ke depan peluang kerjanya, karena yang namanya membangun itu kan tidak pernah terhenti nanti. Jadi
secara detail gitu diajarkan di desain permodelan informasi bangunan ya Bu ya? Iya betul Pak. Itu mereka nanti akan mempelajari semuanya. Itu tadi saya sebutkan tadi. Mereka juga bisa menghitung rencana anggaran. Jadi untuk yang pemesan tadi dia sudah siap dengan biaya berapa dia membangun rumah yang dia inginkan, tipe berapa. Selain itu juga kita mempelajari tentang jalan dan jembatan. Menurut saya ini jurusan ini bagus sekali karena kita kan dalam negara berkembang tentu kita terus membangun. Tentu butuh orang-orang yang ahli di bidangnya dalam membangun walaupun jembatan, jalan raya, gedung-gedung, stadion, pokoknya semua bangunan yang memerlukan suatu perhitungan dan gambar yang bagus. Kemudian selain itu Pak, nanti di dalam jurusan ini anak-anak juga belajar tentang desain interior dan eksterior. Kita kenal sekarang kan desain interior dan eksterior itu kan lagi desain interior dan eksteriornya langsung. Itu kan termasuk cara untuk menarik. Jadi mereka bisa mendesain eksteriornya mereka membuat suatu taman atau bagaimana bentuk eksterior suatu bangunan. Saya kira tadi kalau untuk apa nih sekedar untuk bagaimana membangun sebuah gedung itu bagaimana gambarnya, ternyata sampai ke eksterior interiornya sekali. Iya, sampai ke eksterior interior. Kita tidak bisa menganggap suatu eksterior interior itu hanya hal biasa karena kalau ada ilmunya kita menginterior suatu bangunan, kita melihat luas bangunan, pencahayaannya supaya interior suatu bangunan itu nampak indah dan menarik dan spesial sekali supaya penghuninya merasa nyaman di dalam rumah. Pokoknya intinya selengkap dan sebagus sampai selesai gitu ya Bu ya? Sampai selesai. Oh ya, jadi kepada para siswa baru ataupun yang sudah sekolah di sini di desain permodalan informasi bangunan, ternyata jurusan ini kalau menurut saya pribadi sangat sekali menarik dan bagus untuk didalami. Karena apa? Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ketua Jurusan Desain Permodalan Informasi Bangunan tadi, saya kirain tadi cuman sekadar untuk membangun bagaimana sebuah bangunan atau gedung itu, ternyata tidak. Dari biayanya, rincian biaya sampai selesai, bahkan eksterior dan interiornya pun juga diperhitungkan di sini ya Bu ya. Tambah lagi Pak sedikit lagi. Ya, Bu. Ini siswa ini nanti mahir dia menggambar, dia tidak menggambar manual. Nanti dia menggambar menggunakan suatu program. Programnya yang biasa kami pakai untuk 2 dimensi, biasanya mereka menggambar menggunakan AutoCAD 2 dimensi. Kemudian untuk yang 3 dimensi, mereka nanti dari 2 dimensi mereka impor ke AutoCAD ke SketchUp. Nanti di SketchUp itu mereka bisa melihat gambar dari ruang per ruang, kemudian ada suatu animasi gerakan seperti video. Karena tadi Ibu sudah menyinggung masalah kalau menggambarnya tidak secara manual tapi sudah bisa pakai aplikasi. Iya. Berarti di sini saya pengen tahu Bu, bagaimana sarana dan prasarana di desain permodalan informasi bangunan kita ini, apakah sudah bagus dan memadai gitu untuk para peserta didik kita nantinya? Iya, alhamdulillah sampai sekarang sarana prasarana di jurusan DPIB sudah lengkap. Kami di sana ada PC 20 PC yang disediakan khusus untuk siswa. Selain itu kita juga ada alat-alat praktek lainnya. Oh gitu. Alat praktek seperti ukur tanah, alat praktek apalagi untuk konstruksi dasar gitu. Berarti siswa nanti masuk di sana dia tidak memikirkan lagi mereka membawa laptop atau bagaimana, karena di sana udah ada PC yang kami sediakan 20, lengkap dengan aplikasi di dalamnya AutoCAD dan SketchUp. Oh, berarti sudah lengkap ya Bu ya? Iya, sudah sarana lengkap. prasarana kita. Oh, gini Bu. Tentunya jurusan kita ini bukan jurusan pertama yang baru saja berdiri di sini, tentu udah beberapa tahun. Bagaimana dengan alumninya? Dan bagaimana kesempatan kerjanya nanti, bagaimana kalau mereka pengen melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi, itu bisa Ibu gambarkan kepada kita semuanya. Ya, baiklah Pak. Ini jurusan DPIB, Desain Pemodelan ini nanti tamatannya ada 2 pilihan di sini.
Yang pertama, apabila mereka ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, kuliah perguruan tinggi, mereka nanti bisa masuk ke jurusan favorit yang selama ini kan banyak sekali peminatnya jurusan Apa favorit. itu jurusannya, Bu? Jurusan favorit di Fakultas Teknik di sini, mereka lulusan DPIB akan bisa melanjutkan ke jurusan arsitektur. Arsitektur yang sekarang banyak sekali peminatnya, ya, kemudian teknik sipil. Mereka bisa melanjutkan ke sana karena ada link antara pelajaran SMK dengan jurusan tersebut. Dan seandainya mereka tidak melanjutkan ke universitas, mereka bisa bekerja di konsultan atau kontraktor. Atau di Dinas Pekerjaan Umum, PUPR. Oh, berarti dari segi pekerjaan pun juga sungguh sangat menjanjikan Iya, ya, Bu sungguh ya? sangat menjanjikan kalau untuk pekerjaan. Oke. Menjanjikan. Berarti kalau di sini untuk apanya sudah dengan gamblang sudah Ibu jelaskan dengan sangat rinci, mulai dari tadi bagaimana membangun, bagaimana kalau sudah tamat di sini. Mengenai pengajarnya di sini ada berapa orang, Bu, yang untuk jurusan kita ini? Di sini pengajarnya yang ahli di bidangnya masing-masing ada 4 orang. Itu pun mereka 3 orang udah pegawai PNS. Kemudian yang keempat ini alhamdulillah sudah guru sertifikasi. Oh, berarti Jadi memang mereka sudah jurusan- mahir di jurusannya. Memang jurusan Betul. waktu apa itu memang itu ya, Bu ya? Iya, betul. Oke. Memang mahir di sana. Berarti sangat menarik sekali bagi para pendengar Gaung Raka FM semuanya. Ternyata jurusan desain permodalan dan informasi bangunan ini dari segi bagaimana belajarnya nanti apa yang mau dicapai dan bagaimana kalau sudah tamat, ternyata para pengajarnya pun juga sangat mumpuni dan sangat mahir juga dalam jurusan tersebut, karena memang setelah kita wawancarai daripada ketua jurusannya sendiri, ternyata memang itu jurusannya kan ada tadi atau beberapa nanti atau di mana yang dia ngajar di sana tapi tidak sesuai jurusan. Alhamdulillah ternyata di sini sesuai dengan jurusan waktu mereka kuliah. Oke, baik Bu Erin, di sini kalau kita perpanjang mungkin masih sangat banyak sekali yang bisa iya, kita bicarakan. Banyak sekali kita informasi. sebenarnya yang bisa digali dari Iya, jurusan ini. oke, jadi kepada para pendengar setia Gaung Raka FM semuanya, untuk lebih apanya kepada yang sudah diterima di jurusan ini, kami ucapkan saya sebagai pembawa acara mengucapkan selamat datang, dan kepada yang belum nantinya atau calon peserta didik baru di tahun-tahun berikutnya untuk dapat segera memantapkan dirinya supaya dapat bergabung bersama kita semua, karena di sini di desain permodalan informasi bangunan, di sini kalian akan diajarkan bagaimana cara membangun suatu bangunan. Itu tidak sekedar membangun aja, di sana diajarkan bagaimana rancangan anggaran biayanya tadi ya Bu ya. Menggambar, sampai mendesain sampai ke detail-detailnya, eksterior interiornya pun juga diapakan, dan bagaimana nanti peluang kerjanya ke depan. Dan tak kalah apanya lagi, ternyata kalau mau melanjutkan ke studi yang lebih tinggi, jurusannya yang include juga bukan jurusan yang kaleng-kaleng ya. Itu boleh dikatakan jurusan favorit selama ini di teknik. Bisa jadi di teknik sipil, bisa di arsitek tadi ya Bu ya. Oke, berarti sangat-sangat bagus sekali untuk adik-adik semuanya dan untuk orang tua semuanya untuk dapat lebih mempersiapkan anaknya supaya bisa mengambil jurusan, memantapkan diri mengambil jurusan desain permodalan informasi bangunan nantinya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Eriani SPD selaku Ketua Jurusan Desain Permodalan Informasi Bangunan yang telah sempat hadir ke studio mini kita ini untuk memberikan informasi penjelasan kepada kita semuanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. SMK Negeri 1 Bangkinang mengukir prestasi berfaedahlah diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.